Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Tutorial Jinan. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat routing statik ya dan bagaimana cara kerjanya di aplikasi Cisco Packet Tracker. Oke, untuk simulasinya bisa kita lihat di dalam bentuk gambarnya nanti ya ingin kita buat ya. Dimana di sini kita menggunakan dua mikrotik ya atau dua router satu dua ya dan eh, dua PC ya dan satu switch. Ini PC-nya bebas kita mau tambahkan, switch juga bebas kita mau tambahkan. Ini bentuk simulasinya saja ya. Oke. Langsung saja kita ke caranya ya. Tutup saja terlebih dahulu. Oke. Buka lagi. Oke. Yang pertama silakan kita buka aplikasi Cisco Packet Tracker ya. Oke. Nah, selanjutnya silakan kita drag ya atau kita masukkan yang namanya terlebih dahulu saya drag router terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan router PT ya. Saya masukkan dua router dan dua PC ya nanti ya. Oke, kita susun terlebih dahulu. Susunannya itu bebas ya. Oke, perhatikan posisinya di mana. Oke, sini ada switch, bacaan switch. Di sini saya menggunakan switch versi 2950 atau 2960 ya bebas ya. Oke, 24TT ya. Oke. Ini sudah saya gunakan. Oke, dan saya berikan sedikit. Oke. Untuk menghubungkan antar koneksi dari PC ke switch, switch ke router, router ke router dan router ke PC saya menggunakan automatical ya atau kabel otomatis nanti ya. Sebenarnya bebas kita juga bisa menggunakan TP strike dan cross ya, bebas ya. Di sini supaya lebih mempermudah kita. Oke, jadi kita akan menggunakan yang nama kabel otomatis. Ya. Oke. Perhatikan ya. Dan lihat juga sumbu-sumbu antar koneksinya. Oke. Menggunakan serial S2 ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya masih berwarna merah ya. Setiap sumbunya terhubungnya masih berwarna merah. Dan di sini masih terputus. Oke. Selanjutnya apa yang kita lakukan yaitu melakukan konfigurasi ya ke setiap IP ya. Yang mana di router statik ini yaitu statik itu ya melakukan ya settingan secara manual ya atau settingan yang tidak berubah-ubah nanti ya. Jadi silahkan kita masuk terlebih dahulu settingannya yaitu melakukan konfigurasi ya yang mana terutama di bagian PC ya. Supaya permudah kita Bapak kasih tanda dulu ya. Sini saya buat tanda terlebih dahulu alamat IP-nya 192 168.70.2 ya. Supaya lebih memudah kita nanti ya. Sini juga saya buat. Ini satu. Ini juga. Di sini kita menggunakan IP 100 ya. Beda. Dan di sini satu ya. Oke, di sini juga 100. Tapi sudah menggunakan 2. Sesuai kan ya? Ini gunanya apa? Untuk mempermudah kita nanti dalam melakukan pengkoneksian atau melakukan konfigurasinya nanti ya. Oke. Jadi 192 ini IP yang akan diterima nanti ya. Ini IP yang diterima nanti ya. Oke. Yang di sini menggunakan IP 2 lagi ya. Jadi IP dari 192 ini atau 100 ini akan menyebar di sini. Di sini akan otomatis menjadi IP 2 atau sebaliknya ya. Langsung saja ya kita ke caranya ya. Karena ini statik otomatis kita melakukan yang namanya konfigurasi secara manual ya. Nah, yang pertama silakan kita klik di bagian PC kita atau PC 0, klik. Lalu cari bacaan desktop ya. Oke, desktop. Lalu cari bacaan IP configuration. Oke, IP configuration. Maka di sini
ada yang namanya DHCP dan statik. Jadi pada hari ini kita fokus yang namanya routing statik ya, atau pengaturan secara manual. Apa itu IP-nya di sini? IP address-nya yaitu kita masukkan ini ya. Ini tadi yang sudah saya buat ya, yaitu 192.168.70.2. Oke, udah. Punya subnet mask-nya otomatis ya 255.255.255.0. Oke. Apabila sudah selesai, silakan kita tutup. Maka dia akan otomatis aktif nanti. Dan juga di sini juga kita setting ya. Di bagian PC-nya kita setting juga. Oke. Nah, di bagian desktop-nya juga sama. Kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.100 ya. Ya, 100.2. Sama subnet mask-nya otomatis ya, yaitu 255.255.255.0 atau kosong ya. Sebenarnya untuk router kosong dan router 1 sebenarnya bisa kita lakukan settingan secara manual ya. Bisa kita setting secara manual, kita masukkan alamat IP-nya di sini ya. Di bagian di sini ya. Sebenarnya di sini bisa kita ganti alamat IP-nya. Itu nanti kita pelajari juga ya, pertemuan yang lainnya nanti kita akan pelajari juga. Tapi di sini kita akan fokus melakukan lewat CLI ya. Control list ya, interface. Oke, langsung saja kita klik di bagian CLI-nya. Oke. Maka otomatis tampilannya seperti ini ya. Bisa kita lihat ya. Ada bacaannya will you like to enter the intentional configuration dialog. Kita di sini bacanya no ya. Oke. Perintahnya no, lalu kita enter sekali lagi, 2 kali enter ya. Nah, maka di sini silakan kita ketik perintah enable ya, atau n juga bisa. Kita singkat saja n atau enable. Lalu kita enter, lalu kita ketik perintah config terminal atau singkatannya yaitu conft ya, config terminal atau konfigurasi terminal. Oke, kita enterkan. Oke, kalau sudah selesai, selanjutnya silakan kita ketik perintah intfa kosong ya, /0. Apa itu? Nah, itu di sini ya, menghubungkan antar switch ke router ya, yaitu FA0. Sini lupa Bapak tengok tadi ya, kita enterkan saja. Oke. Udah situ apa lagi yaitu kita melakukan konfigurasi IP-nya ya, tuh IP address ya, atau kita singkat saja IP ADD ya. Address kita masukkan IP-nya apa itu? Di sini alamat IP ini ya. Tapi kita menggunakan IP1 ini, yaitu 192.168.70.1. Nah, itu supaya PC ini terhubung ke jaringan router ya. Sudah selesai, kita masukkan ya. Jangan lupa kita masukkan subnet mask-nya ya, yaitu 255. Jangan lupa spasi tadi ya. 255.255.0. Apabila sudah selesai, silakan kita enter. Sudah kita enter ya, lalu di sini silakan kita ketik perintah no-shutdown atau no-shoot ya, bebas no-shoot. Oke. Juga bisa no-shoot. Oke, saya enter dan saya enter lagi. Nah, selanjutnya apa lagi? Habis ini yaitu kita ketik perintah exit. Lalu kita enter. Ya, kalau udah silakan kita ketik perintah int s2. Oke. /0. Apa itu S2/0? Yaitu hubungan antar router ke router ya, ini ya, menggunakan S2 ya, atau jaringan serial ya, serial 2. Lalu kita enter. Selanjutnya silakan kita masukkan IP-nya, yaitu IP antar router ke router ya, atau IP router ini ke router ini ya. Apa itu? Yaitu 192 ya, 192.168.10.1. Oke, nampak?
Oke, kalau udah silakan kita enter. Oke, ada kesalahan pengetikan ya tadi ya. Yaitu Bapak lupa buat IP pertama ya. IP address add 192.168.100.1. Jangan lupa subnet smartnya. Oke, 255.255.255.0. Enter. Oke, udah bisa ya. Nah, di sini kita akan masukkan waktunya, berapa lama waktu yang kita butuhkan, yaitu log range ya. Sekitar 6.400 menit ya. 64.000 ya. Kita enter menit. Sudah selesai, silakan kita ketik perintah lagi, nusut, kita mematikan perintah atau nusut tone ya. Bisa di sini Bapak singkat menjadi nusut saja, kita enter. Maka akan muncul interface terbaru ya, yaitu interface serial 2 ya. Ada router config if. Selanjutnya kita akan ketik perintah exit untuk keluar. Udah exit, nah, sekali lagi exit 2 kali. Jangan lupa sekali lagi enter, maka muncul router yang baru. Kita masih bermain di sini ya, belum keluar. Selanjutnya kita ketik perintah copy ya, copy proses ini ya, copy running. Kita akan mengcopy proses yang sedang berjalan ya, config. Oke, lalu start untuk proses startnya, startup. Oke, jangan lupa jangan sampai salah tulisan ya. Startup, lakukan start konfigurasi. Lalu kita enter. Di sini bisa kita lihat perbedaannya ya. Tadi awalnya masih berwarna merah ya, sekarang sudah berwarna hijau. Menandakan bahwasanya mereka sudah terhubung ya, atau saling terkoneksi. Bisa kita lihat ya perbedaannya sesudah dan sebelum. Apabila muncul bacaan destination file name ya, startup configuration, kita enterkan saja. Maka prosesnya akan build-nya, configuration-nya akan oke ya. Apa itu lagi? Oke, selanjutnya kita akan ketik perintah const untuk memulai perintah lagi, yaitu konfigurasi terminal ya. Const. Kita akan melakukan konfigurasi antar IP sebelah ke yang lainnya ya. Oke, atau melakukan konfigurasi IP ini ke IP ini ya. Oke. Ini sebenarnya 200 tadi ya. Salah buat, ini 200 ya. Oke, kita akan melakukan konfigurasi IP di sini. Oke, klik lagi, oke, lalu kita enter. Habis itu kita akan masukkan alamat IP router ya ke 192.168.200.0. Jangan lupa subnet smartnya 255.255.255.0. Ini IP yang mana sih Pak? Ini IP sini ya. Ini dia 192.168.201 ya. Ini saya menggunakan kosong ya untuk memulai perintah IP ya. Oke. Maka IP dari router selanjutnya ya. Bisa kita lihat masih berwarna merah ya, antar router masih berwarna merah. Jadi kita lihat perbedaannya. Sudah selesai, silahkan kita enter. Oke, incomplete comments. Oke, selanjutnya kita ketik perintah exit, keluar perintah. Selesai, kita enter sekali lagi. Lalu silahkan kita ketik perintah show IP router ya, show IP router. Oke, sudah selesai, silakan kita enter. Maka akan muncul yang namanya perintah-perintah seperti ini ya. Oke, ada bacaannya C ini, artinya yaitu terkoneksi ya, terkoneksi antar routernya ya. Tapi antar serialnya belum terkoneksi. Oke, selanjutnya kita tutup ini. Ini sudah selesai. Oke,
Atau kita coba runningkan saja terlebih dahulu. Kita copy run star ya, bukan star. Kita enter lagi. Oke, udah ya, udah selesai. Silahkan kita tutup. Oke. Sini sudah kita bermain ya, sudah berwarna hijau. Selanjutnya kita akan membuat antar router satu ini lagi ya, supaya berwarna hijau dulu. Oke. Di bagian router satu silahkan kita klik, lalu kita menuju di bagian CLI. Oke, kita klik. Oke, sama perintahnya seperti pada awalnya, yaitu di sini silakan kita ketik perintah no ya. Bila muncul bacaan begini ya, silakan kita ketik no dan kita enter kembali. Oke, nah di sini silakan kita ketik perintah enable boleh, kita end juga boleh. End itu apa sih Pak? Itu end itu enable ya, mulai proses. Oke, kita enter lalu ketik perintah konfigurasi terminal atau singkatannya config. Oke, kita enter. Sama saja ya, sini Bapak lebih singkat ya, supaya lebih memakan waktu, supaya lebih cepat gitu ya. INT FA kosong ya. Oke. Kita enter. Selanjutnya kita masukkan halaman IP-nya, yaitu IP address ya. Nama singkat menjadi IP address itu 192.168.200. Oke. 200.1. Ini ya IPC ya, 200.1. Sekarang kita sudah menggunakan 1. Lalu spasi 255.255.255.0. Oke, sudah selesai, silakan kita enter kan. Sudah. Lalu silakan kita petik perintah no shoot to tone ya, atau no shoot saja bebas. Enter. Kita lihat sekali lagi. Oke, udah. Apabila sudah sampai sini, silakan kita ketik perintah exit untuk keluar ya dari perintah interface yang pertama. Nah, selanjutnya kita lanjut di bagian serialnya, yaitu antar koneksi ini tadi ya, yang masih berwarna merah ini. Ini sudah berwarna hijau ya, tapi ini masih berwarna merah. Kita akan menghubungkan ini lagi. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi. Kita sehabis kita ketik perintah exit, kita ketik perintah INT. Apa itu NT? Yaitu interface serial. Oke, bukan S ini serial ya. S2 ini serial 2 ya. Interface serial 2 /0. Kita enter. Udah selesai, silahkan kita ketik perintah IP address atau singkatannya IP address ya. 192.168.100.2. Oke, ini ya balik, ini IP balik ini lagi ya, balik ke atas ya. Oke, jangan lupa subnet smartnya si 255.255.255.0 atau kosong ya. Oke, sudah selesai, silahkan kita enter. Udah selesai, apalagi yaitu no shoot. Oke, atau no shoot down, kita enter. Lalu kita enter lagi. Sudah siap? Sudah sampai di sini. Selanjutnya kita akan perintah exit ya. Kita keluar lagi perintah. Kita enter lagi. Sekali lagi exit. Kita enter lagi. Sudah siap? Oke, di sini selanjutnya apa yang kita lakukan? Yaitu melakukan ya perintah copy runningnya. Oke, perintah yang ingin kita buat ya. Config. Oke. Start up. Oke, config. Udah, nantinya kita enter. Oke. Selanjutnya saya sampaikan apabila muncul bacaan seperti ini, ya, destination file name startup config, kita oke-kan saja atau kita enterkan saja. Nah, enter. Udah siap? Selanjutnya kita ketik perintah melakukan konfigurasi menghubungkan ini lagi ya. Ini sudah hidup. Sudah berwarna hijau ya. Sudah berwarna hijau ya. Sekali lagi kita ulangi lagi perintahnya, yaitu tadi baru sampai di bagian exit-nya. Bagian exit ini. Oke, selanjutnya kita akan perintah yang namanya copy ya. Copy running. Oke. Yaitu kita akan mengopi
perintah yang kita buat tadi ya. Running, copy running, config, lalu startup config. Oke. Melakukan startup konfigurasi ya. Kita enter. Lalu kita enter lagi. Oke. Tadi udah buat tulis ya. Bapak ulangi lagi, maaf ya. Nampak. Udah tadi ya. Oke. Apabila udah selesai, silakan kita ketik perintah konfigurasi terminal lagi. Apa itu konfigurasi terminal? Yaitu kita masukkan alamat IP sebelumnya ya, yaitu alamat IP router ini ya, yaitu 71 ya, yaitu 192.168.70.1. Tapi di sini kita menggunakan angka 0 belakangnya. Itu silakan kita masuk alamat IP-nya, IP router, IP root 192.168.70.0 spasi 255.255.255.0. Ya, udah selesai. Jangan lupa kita buat atau kita enter saja ya. Kita enter. Oke, kita enter. Incomplete ya. Sudah selesai. Selanjutnya kita ketik perintah exit. Kita enter lagi. Oke. Enter 2 kali. Selanjutnya silakan kita ketik perintah show IP router. Oke. Kita enter. Maka akan muncul seperti ini ya. Apabila sudah muncul seperti ini, apa yang kita lakukan yaitu melakukan pengujian ya. Ini Bapak tutup ya. Ini sudah terkoneksi semua ya, bisa kita lihat ya. Apa akan menguji PC 0 ke router 0 ya. Oke. Kita coba bagaimana cara mengujinya Pak. Dan juga akan diuji dari PC 1 ini ke router 1. Dan juga sebaliknya nanti ya. Kita uji, kita klik. Lalu kita klik ya di bagian PC-nya. Klik, lalu cari bacaan command prompt. Sini silakan kita masukkan perintahnya yaitu ping ya. Apa gitu fungsi ping? Apa? Saya masih ingat. Apa itu fungsi ping? Ping 192.168.70.1. Ini ya, satu ini ya. Ping untuk menguji ya. Untuk mengetes koneksi ya, terhubung atau tidak jaringan tersebut. Apabila muncul bacaan reply from 192.168.70.1 bit 32 ATM 1 ms TTL ya, itu menandakan maksudnya sudah terhubung. Oke, kita tutup dulu, kita uji ini dulu. Oke, kita uji lagi, kita command prompt. Oke, ini saya kecilkan sedikit. Oke. Kita masukkan alamat IP-nya ya, ping 192.168.200 ya. Titik 1. Oh, belum terhubung ya, masih ada masalah sedikit. Oke, kenapa tidak terhubung? Tahu sebabnya kenapa? Oke. Sebabnya yaitu karena tadi sini menggunakan IP 192.168.100.2 ya. Oke. Ternyata tadi saat kita melakukan konfigurasi secara manual, di sebagian IP config ini kita buat IP 100 di sini ya. Kita masih salah. Ya ini 200. Oke, tutup. Oke. Lalu cari bacaan command prompt lagi. Kita uji sekali lagi ya. 192.168.200.1. Kita coba. Oke, sudah terhubung ya. Oke, di sini bisa kita lihat sudah terhubung. Muncul bacaannya reply from bla 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 ya. Oke, itulah tutorial singkat dari prinsip kerja routing statik ya. Oke, di mana di sini kita menggunakan 2 buah router.
Oke. Nah, di sini juga kita menghubungkan dua jaringan berbeda menggunakan koneksi serial pada router. Nah, ini ya, jaringan serial ya. Oke. Nah, jangan lupa ditulis step by step-nya ya. Nanti kita praktekkan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kesalahan tolong dimaafkan ya.